Renunganku kali ini judulnya kasih. Seperti judul perikop 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 dan ayat 13. Judul perikopnya kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sampai di situ dulu ayat 1 ya. Aku merenungkan, mikir-mikir sendiri ya. Sebenarnya di dunia nyata udah banyak buku tafsir. Aku hanya permenungan dari pemikiran sendiri yang original ya. Kalau misalnya bahasa malaikat itu nggak bisa dipelajarin oleh siapapun juga, manusia dunia nyata, makhluk juga semuanya nggak bisa. Cuman antara malaikat agung, antara malaikat pelindung yang lagi rapat, dia hanya di kalangan dunia permalaikatan mereka itu yang mengerti. Jadi manusia dunia nyata bisa belajar sedikit, bukan belajar sih, maksudnya berjuang untuk mencapai bahasa roh, dapat karunia bahasa roh dari Roh Kudus ya, maksudnya R-nya huruf besar. Itu bisa. Kan Tuhan mengizinkan kalau misalnya bahasa malaikat di alam roh di dunia nyata nggak pernah ada yang bisa belajar tuh. Ayat yang kedua ya, lanjut. Sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kalau misalnya manusia dunia nyata belajar kan baca yang ayat yang terakhir tuh, demikianlah tinggal ketiga hal ini, itu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ayat yang terakhir nomor 13 itu ya. Aku berusaha sekali mikir iman. Manusia dunia nyata udah berusaha beriman dengan caranya masing-masing kepada Tuhan, taat beribadah, berdevosi ke santo-santanya gitu ya. Tapi yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kalau kasih itu manusianya udah bisa nerapin belum? Bukan hanya kepada Tuhan kan. Golden rule itu yang paling inti dari hukum Taurat. Jadi di beberapa ratus poin, 300 poin lebih hukum Taurat detailnya yang tertulis itu dirangkum sebenarnya. Minimal di golden rule menerapkan cintailah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah dirimu sendiri, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya. Itu golden rule kan, kasihilah Tuhan dan juga kasihilah sesama manusia. Minimal manusia ke aku diri sendiri, nggak mau menyakiti. Minimal manusia dunia nyatanya nggak mau menyakiti diri sendiri, nggak mau merugikan diri sendiri, nggak mau berbuat yang tidak baik bagi diri sendiri. Jadi manusia dunia nyata kalau ke sesamanya nggak bisa temenan ke semua orang, minimal juga tidak terlalu misunderstanding, nggak jadi batu sandungan bagi orang lain gitu ya. Itu juga udah menerapkan hukum kasih. Walaupun ke teman-teman semuanya, kamu yang terdekat deh, kamunya nggak bisa kamu kasih kado atau perhatian dalam bentuk perhatian pertemanan, persahabatan gitu, nggak apa-apa juga sih. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Biasanya di dunia nyata orang kan berusaha sekali, kata satu Michael, bukan nekat tapi heroik. Jadi manusia di dunia nyata udah berusaha bela-belain gitu, perjuangin visi misi atau apa, bahkan kalau mempertaruhkan nyawa sekalipun, tapi dia sebenarnya faktor keuntungan materi gitu, bukan berdasarkan kasih, mengasihi Tuhan, mengasihi visi misi apa gitu. Itu sama sekali tidak ada faedahnya bagiku, katanya dibilang begitu. Jadi orang di dunia nyata berusaha mengasihi. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling terbesar diantaranya ialah kasih. Biasanya harapan itu artinya apa ya? Kalau di firman aku mikir-mikir lagi gitu, melalui permenungan biasa. Kan aku pernah baca di buku Kristen Protestan dulu yang Pak Dautoni itu ya. Kalau di perjanjian lama ada jiwa-jiwa manusia diselamatkan oleh apa sebelum Yesusnya datang? Oleh pengharapan. Dia nanya ke Tuhan dalam diri dianya gitu. Ya aku pikir-pikir sendiri dengan Allah Roh Kudusku, benar juga sih, mungkin sangat amat mungkin kalau sebelum Masehi, di mana Tuhan Yesusnya belum lahir, belum menebus dosa manusia dengan disalib untuk orang-orang dosa di mana-mana, manusianya berharap Mesiasnya itu datang, harapan itu bisa menyelamatkan. Segitu saktinya kekuatan supranatural di balik karya penyelamatan Yesus yang mau menebus dosa manusia itu. Jadi kalau misalnya di dunia nyata juga ada
namanya yang di masa-masa sekarang ya, baptis darurat. Kalau orang di dunia nyata dalam sakaratul maut, kebetulan di rumah sakit amit-amit misalnya ada kerabatnya yang ngejenguk, dia udah berharap lama sekali, rindu untuk percaya Tuhan Yesusnya, untuk dibaptis, tapi belum bisa ikut katekisasi 1 tahun gitu, untuk belajar 1 tahun. Jadi orang terdekatnya itu ada rumusan doanya, nggak harus prodiakon atau imam kalau lagi bener-bener takutnya dia amit-amit meninggalnya kapan gitu, dalam sakratul maut gitu, dia udah agak kritis gitu. Jadi dia ada rumusan doanya bagi siapa yang berdoa bersama sama dia, percaya sama Tuhan Yesusnya, jadinya dengan harapan, dan dia udah beriman, udah berharap lama, udah berharap sekali beriman ke Tuhan Yesusnya, percaya sama Tuhan Yesusnya gitu. Dan juga pasti dilandasi dia mengasihi Tuhan juga, bukan terpaksa ya, dari niat diri sendiri. Ya semoga begitu, manusia dari nyata semakin merenungkan lagi hubungan iman, pengharapan, dan kasih